Miris pemirsa, perundungan di lembaga pendidikan sekolah ini seolah belum usai meski pengawasan terus diperketat. Nyatanya aksi kekerasan ini masih saja terjadi. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah hadir di studio dengan Doni Kusuma, pengamat pendidikan. Pak Doni, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Kita melihat kejadian ini sebenarnya miris ya. Kayak ada lagi. Pak, bagaimana kita memposisikan sebagai korban untuk melapor hingga akhirnya ayo kita berani untuk melapor? Ya, posisi sebagai korban di dalam kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan ini memang tidak mudah ya. Karena meskipun sudah ada Permendikbudnya yang untuk mengatasi tindak kekerasan di satuan pendidikan dan juga sudah ada konstruk hukumnya yang mengacu ke pidana dan juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi selama ini secara faktual, posisi korban ini menjadi sangat sulit karena dia mengalami tekanan di sana-sini ketika dia mau speak up, ketika mau berbicara. Nah ini itu butuh keberanian. Itu butuh keberanian dan ini tidak sekedar masalah personal sebenarnya, tetapi ini masalah sistem dan ekosistem keseluruhan di dalam lembaga pendidikan kita. Dan ini yang memang harus dibereskan. Karena kalau misalkan kekerasan itu hanya diredusir kepada masalah personal, seperti yang seringkali terjadi bahwa oh ini hanya masalah personal saja, saya rasa kita akan salah menangkap akar persoalannya. Karena di sini ada tidak sesimpel itu ya. Tidak sesimpel itu dan saya rasa masing-masing sekolah, saya melihat berbagai macam kasus kekerasan ya di banyak sekolah itu akar persoalannya berbeda-beda. Sekolah yang internasional berbeda, di sekolah yang di kampung di pelosok itu berbeda, sekolah di tengah kota berbeda. Jadi harus dilihat sungguh-sungguh ini akarnya di mana dan harus dibereskan di situ. Karena kalau kita tidak menemukan, maka ya tentu saja akan berulang terus-menerus. Pak Doni, bagaimana kita menyelesaikan kasus kekerasan yang ada di sekolah atau di kampus ketika lembaga pendidikannya ini justru menutup-nutupi? Nah, ini yang terjadi. Jadi memang lembaga pendidikan itu semestinya kan dia punya misi yang jelas. Bagaimana dia mencerdaskan anak-anak dan kemudian membentuk karakter mereka. Karena ini akan menjadi nilai plus ya dari sebuah lembaga. Tetapi sekarang saya melihat seandainya toh lembaga pendidikan itu nutup-nutupin, memang banyak sekali saya melihat karena ada banyak motivasi ya. Mereka ada menutup-nutupin karena takut tidak dapat insentif dari Kemendikbudristek. Karena kalau sekolah itu semakin minus kekerasannya, dia kemudian bisa mendapat insentif. Nah, model-model seperti ini tentu akan mempengaruhi kinerja sekolah. Dalam arti gini, sekolah kalau bisa ditutup-tutupin saja. Dan itu banyak kasus saya temukan. Bapak juga menemukan kasus-kasus? Ya ada dong, di Jakarta juga ada. Jadi ada kasus kekerasan ditutupin atau tidak diproses. Sehingga saya rasa Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang tindak pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah itu menjadi ya semacam macan kertas. Karena hanya berisi norma dan peraturan tetapi tidak ada tindak lanjut. Bahkan ketika sudah dibentuk Satgas di satuan pendidikan, juga di dinas pendidikan, kasus di Tangerang Selatan misalkan saya mendapat laporan, itu sangat sulit untuk diproses. Orang-orang yang tidak ada kalau mereka mau memproses dipersulit dari dinas pendidikan tidak tahu harus berbuat apa dan dari sekolah juga tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saat ini kan Kemendikbudristek melaporkan sudah hampir 100% lah sekolah-sekolah memiliki satgas. Buat apa kalau setiap sekolah di Indonesia melaporkan sudah ada satgas tetapi sama sekali tidak berfungsi, tidak efektif seperti yang terjadi di BINUS ini. Saya rasa ini bukan hanya masalah administratif. Kekerasan ini terkait dengan bagaimana proses pendidikan menguatkan hati nurani, membentuk respek, hormat satu sama lain terhadap martabat teman-temannya sendiri dan guru juga memberi contoh, juga lingkungannya. Kalau ada ketimpangan kekuasaan seperti ini ya tentu saja kekerasan akan semakin terjadi. Baik, Pak Doni dari pengalaman Bapak mengawal kasus-kasus seperti ini, memerhatikan pendidikan, bagaimana agar para korban ini bisa terus semangat untuk melaporkan, untuk melawan ketika tadi pihak sekolah menutup-nutupi, pihak kepolisian atau pihak yang berwajib juga mungkin akhirnya juga tidak bisa maksimal, begitu. Bagaimana, Pak? Ya, pertama-tama harus ada orang yang berani berbicara. Kalau semuanya diam, berarti kita itu setuju. Termasuk sekolahnya? Termasuk sekolahnya. Jadi kalau misalnya korban diam, ya kasusnya akan semakin tertutup terus seperti kasus PPDS ya. Diam terus udah berlarut-larut seperti itu. Kekerasan akan terjadi secara terus-menerus. Lalu yang kedua, memang kita membutuhkan transformasi di bidang kepolisian juga. Karena ketika diproses di bidang kepolisian, di lembaga ini, banyak yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Artinya keadilan itu tidak terjadi di Indonesia ini ketika seseorang yang menjadi korban, dia mencoba mencari keadilan. Dan ini tentu saja jelas karena ada ketimbangan kekuasaan ya. Karena di beberapa sekolah itu orang tua sangat berkuasa untuk menentukan seperti ini gitu. Dan seringkali bukan hanya orang tuanya pejabat dan lain-lain, tetapi seringkali juga ada kasus-kasus tertentu yang memang agak unik dan khas. Jadi ada beberapa
orang yang memang punya kekuasaan di situ sehingga bisa mengatur sekolah ini. Nah, ini saya rasa harus menjadi bahan perhatian kita. Karena kalau tidak ada korban yang melaporkan dan didukung pelaporannya ini oleh lingkungan sekolah dan masyarakat semua gotong royong, tidak akan ada transformasi perbaikan di dunia pendidikan dan juga proses penyelesaiannya. Dan tentu saja Undang-Undang Perlindungan Anak menurut saya perlu dikaji ulang ya. Karena banyak sekali anak-anak ini merasa bahwa dia dilindungi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal tindakannya itu benar-benar tindakan kriminal. Sehingga ini harus benar-benar ditata ulang, jangan dengan alasan kemudian oh dia masih anak-anak lalu kemudian oke, seperti ini prosesnya, tetapi anak ini kemudian tetap menebarkan ancaman ke sekolah-sekolah, ke anak-anak itu. Padahal definisi kekerasan di dalam Permendikbudristek itu kan setiap tindakan keputusan yang melahirkan dampak, baik itu kekerasan fisik, emosional, psikis, dan juga kekerasan ya dampak-dampak fisik ya, menjadi orang juga psikis, orang tidak percaya diri, anak-anak tidak berani masuk ke sekolah, ada teror, ketakutan. Ini harusnya diatur. Jadi mungkin perlu kita evaluasi secara menyeluruh lah, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan bagaimana kepolisian. Menurut saya harusnya kepolisian juga punya andil kuat di dalam mengatasi ini. Karena di beberapa kasus saya melihat ketika kepolisian itu bekerja dengan bagus, maka kasus kekerasan misalnya tawuran itu bisa selesai. Atau harus viral dulu, Pak? Nah, itulah yang kemudian membuat kita semakin sedih ya. Karena kalau tidak viral lalu tidak terurus seperti itu. Pak Doni, ini mohon diluruskan kalau salah. Bukannya sekolah itu punya kayak semacam komite siswa, orang tua murid gitu. Apakah komite-komite ini tidak bisa menekan pihak sekolah atau pihak-pihak yang mencoba untuk menutup-nutupi ketika ada masalah? Nah, yang jadi masalah adalah kalau yang melakukan itu anaknya komite bagaimana? Nah, itu kan yang sering kali terjadi. Artinya sebenarnya bully itu kan terkait dengan ketimpangan kekuasaan. Bahkan di kalangan komite pun orang-orang tertentu sangat berkuasa. Sehingga dia bisa istilahnya menutupi semua kasus-kasus itu. Kalau itu apalagi ini pernah terjadi, Pak? Banyak. Bahkan bukan hanya bully seperti itu ya, tetapi misalkan dalam PPDB meminta jatah uang bangku, lalu kemudian mereka bisa menjualnya ke orang lain untuk masuk ke sekolah seperti itu banyak sekali. Jadi memang yang menjadi persoalan adalah tadi saya katakan, tidak cukup Kemendikbudristek membuat laporan administratif bahwa di sekolah itu ada satgas untuk tindak pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Tetapi harus dipastikan orang-orang yang terlibat di dalam tim satgas TPKS ini adalah orang-orang yang punya integritas. Kalau orang-orangnya itu tidak berintegritas, maka sia-sia. Korban itu akan menjadi korban dua kali ketika para pengelola sekolah yang harusnya itu menindaklanjuti laporan kekerasan apapun bentuknya, lalu menjadi sia-sia ketika orang-orangnya tidak berintegritas. Menarik, dan ini yang harus dua kali jadinya. Korban dua kali, dan itu saya rasakan berkali. Mereka lapor malah dibully dua kali setelah itu. Pak Doni, sekolah-sekolah yang mencoba atau sekolah atau kampus mencoba menutupi kasus ini bisa disanksi tidak sih, Pak? Ya pasti bisa. Kalau saya rasa dari Kemendikbudristek dia pasti tidak akan bisa memberi sanksi. Yang menutup-nutupin yang bisa memberi sanksi adalah pemerintah daerah. Karena misalkan SD, SMP di kabupaten, kota, lalu SMA itu di provinsi, gubernur. Jadi sudah ada porsinya. Tetapi sanksi yang paling berat seharusnya diberikan kepada sekolah dari masyarakat. Ketika ada sekolah, di situ kultur kekerasannya banyak terjadi, nggak usah dipilih. Pilih sekolah yang menawarkan damai, anak-anak belajar nyaman, aman, karena disitulah anak bisa bertumbuh. Ketika sekolah itu terindikasi ada kekerasan dan berusaha menutup-nutupi, saya rasa ini bukan sekolah yang layak dipilih oleh masyarakat. Dengan cara itu sekolah itu akan hilang, yang model-model seperti itu. Jadi masyarakat juga harus diedukasi. Mungkin itu satu-satunya cara, karena sanksi dari dinas pendidikan pun mungkin tidak bisa efektif. Tetapi kalau masyarakat tidak memilih, sekolah negeri atau sekolah swasta itu pasti akan mati dan akan hilang dengan sendirinya. Dan ini akan memicu sekolah-sekolah untuk menunjukkan bahwa sekolahnya itu ada niat baik, punya ekosistem yang bagus, sehingga dijamin anak-anaknya itu bisa tumbuh berkembang sehat di sekolah tersebut. Itu mungkin salah satu strategi yang cukup efektif menurut saya. Pak Doni, di tengah perkembangan zaman ini anak-anak bisa membuka medsos, bisa membuka semua akses dengan terbuka begitu. Sebenarnya ada apa dengan sistem pengelolaan emosional dan pengajaran emosi anak-anak di sekolah? Apakah memang ini sudah cukup atau bahkan belum tersentuh oleh kurikulum kita? Ya, yang menjadi persoalan fundamental sudah saya lihat memang pengelolaan emosi, jadi self-regulation. Jadi bagaimana anak dewasa secara emosional ini tidak banyak dilatih, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Dan anak itu berjuang sendirian. Kalau meregulasi emosinya tidak bisa, maka dia akan mudah
terpengaruh oleh rekan sebaya, artinya peer-nya. Jadi kalau rekan sebaya yang ngikut-ngikutan, maka mereka akan memperoleh penyelesaian persoalan emosi itu di dalam kelompok, dan ini membahayakan sekali. Ya kalau kelompoknya kelompok yang bagus, kalau tidak dia akan semakin rusak, ikut kelompok-kelompok yang lain. Jadi saya rasa di sekolah-sekolah kita memang perlu. Di SD kita nggak punya psikolog, artinya tidak ada bimbingan konseling, dan itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Sementara guru-guru di SD itu kemampuannya itu sangat terbatas untuk menghandle persoalan-persoalan emosional. Apalagi dengan kurikulum Merdeka, ya guru SD dibebani tugas administrasi, berlatih di platform Merdeka Mengajar dan lain-lain. Kapan ngurusin anak-anak yang bermasalah? Nggak sempat ya Pak? Nggak sempat, apalagi belum laporan dana bos. Jadi memang sebagai sistem dan ekosistem kita itu sangat rapuh di dalam menumbuhkan kekuatan atau emosi anak-anak ini. Sehingga anak-anak ini tidak istilahnya memperoleh pendampingan yang memadai menurut saya di sekolah, dan itu harus menjadi pemikiran pemerintah untuk dicarikan jalan keluarnya. Di SMP, SMA ada bimbingan konseling, tetapi kan terbatas. Sedangkan di SD sama sekali tidak ada. Dan perspektifnya guru BK itu adalah kalau lagi ada masalah begitu baru ke sana, bukan justru pengelolaan emosi tadi. Betul, padahal itu yang paling fundamental juga. Pak Doni, bagaimana korban-korban perundungan ini, misalnya dalam kasusnya Simpruk misalnya, ini mereka bisa mengelola masalah ini karena kan ini juga masih remaja, masih usia sekolah begitu Pak. Penanganannya seperti apa Pak yang baik Pak? Ya, untuk menangani yang seperti ini, kalau saya melihat itu sebenarnya baik pelaku maupun korban, itu mereka adalah korban dari sebuah sistem. Jadi korban dari sebuah kultur dan budaya. Tetapi hati-hati, kita tidak boleh memberikan excuse ya, bahwa ini boleh terjadi itu. Tapi kita harus melihat dari perspektif perawatan. Jadi etika perawatan dalam arti begini, untuk anak-anak ini kan baik yang korban maupun pelakunya, mereka itu sama-sama korban dan harus didampingi sehingga mereka bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Dan saya rasa pendekatan-pendekatan seperti ini harus jelas, karena jangan sampai kita hanya menyalahkan anak ini, otomatis dia salah, tertutup, terisolasi di dalam keputusan dan tindakannya. Saya rasa ini kurang tepat, karena anak ini melakukan seperti itu karena ada konstruksi lingkungan. Perlindungan korban bagaimana Pak? Harus pindah sekolah? Saya rasa pindah sekolah itu juga tidak akan menyelesaikan persoalan, karena perlindungan terhadap korban ini kan harus menyeluruh juga. Jadi kalau dia pindah ke sekolah, lalu kemudian di sekolah itu mereka tahu seperti ini, dan apalagi di sana budayanya juga sama, orang yang biasanya dibully itu di tempat lain pun akan dibully terus, karena dia memiliki penampilan, gaya, cara bersikap yang memang sangat mudah untuk dibully. Jadi persoalan bukan dipindah atau tidak, tetapi bagaimana sekolah, masing-masing sekolah membangun sebuah ekosistem yang kuat sehingga mereka yang lemah itu terlindungi di situ. Dan itu caranya apa? Bukan dengan memasang CCTV begitu banyak. Lihat ini di sekolah ini, CCTV dipasang begitu banyak, tetap terjadi kekerasan. Kenapa? Karena hati nuraninya tidak ditumbuhkan di dalam menjaga dan merawat atau menghormati teman-teman adik kelas dan lain-lain. Sehingga pendidikan yang berbasis pada kekuatan hati nurani, kepedulian, perhatian satu sama lain, terlepas dari teknologi, ini yang memang harus menjadi esensi dari proses pendidikan. Karena pendidikan itu kan membentuk manusia yang baik menjadi manusia yang bermoral dan tentu saja manusia yang religius. Dan tahu itu hanya mana yang baik dan benar. Tahu mana yang baik dan benar. Dan menghormati orang lain. Menghormati orang, dan dia mampu serta mau melaksanakan apa yang baik itu di dalam kehidupan. Dan itu didukung oleh seluruh ekosistem di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi mau beribu-ribu CCTV kalau tidak akan ada gunanya. Tidak akan gunanya. Kalau hatinya ditutup. Baik, Pak Doni, terima kasih atas perspektif Anda di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.